Ini dia Toyota Alphard G 2012 putih yang siap memberikan kenyamanan kemewahan dalam perjalanan kita. Kita review langsung dari depan. Oke teman-teman, langsung aja mulai dari depan. Ini adalah model Gen 2 yang sudah berganti model dari Gen pertama. Warnanya putih dan dia lampunya sudah memakai kristal multi reflektor. Di sini ada lampu bohlam, lampu senjanya di sini, lampu sen di bawah, serta lampu utama sudah memiliki proyektor. Dia ada cornering sensor 2 titik kiri dan kanan, serta fog lamp juga dilapis ornamen chrome di bagian bawah. Untuk bumper, ciri khas Alphard ya, lumayan gondrong sampai bawah, tapi ground clearance-nya sih masih cukup aman dan ya nggak terlalu mentok lah kalau dibawa ke basement. Lalu di bagian tengah sini kita bisa lihat grillnya ini bernuansa chrome, jadi memberikan kesan mewah, sama kayak mobil-mobil MPV premium lainnya ya. Untuk Alphard sendiri, di sini kita bisa lihat chrome di atasnya lumayan besar, lalu ada emblem Alphard-nya di tengah. Dan untuk mesinnya sendiri 2400 cc dengan tenaga 168-170 horsepower. Torsinya ini sekitar 220 hingga 235 Nm. Jadi sangat cukup untuk membawa keluarga yang bisa jalan-jalan ke puncak, nanjak-nanjak gunung. Ya mungkin nanjaknya nggak terlalu ekstrim ya. Pajaknya sendiri ini dari Jakarta Pusat, pajak hidup panjang, kalengnya juga 2029. Jadi kalau kalian mau beli secondnya, mau beli dijual, pajaknya siap pakai sampai tahun depan, baru kalian bisa panjang lagi. Jadi aman banget, gak usah dipikirin pajak dan plat nomornya. Untuk di bagian wiper, dia pakai model hybrid ya. Wiper juga masih bagus. Ini mobil juga jarang dipakai ya. Jadi kalian beli mobilnya udah siap pakai jarak jauh. Di bagian samping kita bisa lihat ini adalah velg, mungkin bukan velg orinya, dia customan. Dopnya pakai Toyota. Di sini pakai Volterra dan palang 5 bintang. Untuk bannya dia pakai Acelera. Untuk original sendiri Alphard ini kalau nggak salah pakai Continental merek apa gitu, dengan ukuran yang 245/45 ring 19. Untuk pengereman depan belakang cakram dan manis banget ya, suspensinya sudah sedikit diturunkan atau bannya yang di upsize, jadi lumayan ganteng nih, tipis-tipis kayak gini. Untuk kondisi cat, eksteriornya masih sangat mulus, warna putihnya juga rapi semua. Biasanya kalau mobil putih yang jarang dirawat itu ada belang kiri belang kanan ya, jadi bumper sama fender sama pintu tuh ada yang beda-beda. Tapi mobil Alphard G 2012 ini punya warna yang masih senada semuanya, nap-napnya juga masih lurus, artinya mobil ini aman dari bekas tabrak dan bekas banjir. Dan handle di sini model tarik, serta ada smart key. Kalau kita kunci dia akan retract spion. Oke, sekarang kita lihat dulu bagian belakangnya. Nah, kita bisa lihat bagian belakangnya masih sangat timeless, masih sangat mewah dan premium. Walaupun ini tahun 2012 ya, walaupun cukup berumur, mobil ini masih eksis banget kalau kalian bawa nongkrong, apalagi pulang kampung. Udah pasti dikira orang sukses, dikira orang kaya kan. Makanya langsung aja beli Alphard G 2012 putih ini, kondisi masih bagus, siap pakai. Dan bagian belakang kita bisa lihat di sini untuk lampu sen bohlam. Lalu untuk bagian lampu penerangan atau lampu malamnya, dia pakai bohlam di bagian bawah sini. Dan ketika mengerem, yang bagian LED ini menyala, serta ada high mount stop lamp di bagian atas. Dari rear fogger juga, wiper ini ngumpet di balik spoiler sini nih. Jadi rapih, minimalis, clean, nggak ada yang nempel-nempel wiper di sini. Untuk bagian chrome sendiri, dia agak sedikit di blackout, setara dengan lampunya di sini. Jadi tampilannya lebih sporty. Ada tipenya, tipe G, ada emblem Alphard-nya. Ada tipe G, tipe S, tipe V kalau nggak salah, tipe V yang udah baru ya. Di sini ada parkir sensor 4 titik, serta di sini ada kamera mundurnya juga. Jadi udah lengkap banget. Mobil segede gaban kan kalau nggak ada sensor-sensor mundurnya ribet ya. Makanya di sini juga sudah lengkap. Segitu aja tampilan depan dan belakangnya. Kondisi masih sangat bagus, kalian bisa lihat sendiri. Sekarang kita akan coba lihat ke interiornya, fitur-fiturnya apa aja, kelegaan kabin gimana. Nanti kita coba duduk di baris pertama, kedua, dan ketiga. Ikutin terus videonya, kita sekarang masuk ke dalam.
Oke, sekarang kita akan melihat interiornya. Kita lihat dari sisi driver. Di sini handle ada smart key entry dan juga knob konvensional untuk membuka darurat. Oke, di bagian door trim sendiri, kita bisa lihat untuk door trimnya beberapa bagian sudah di custom. Contohnya di sini pakai liter MBTEC Premium dengan stitching warna coklat dan sampai sini juga stitching coklat. Untuk handle di bagian sini warna grey, wooden panel blackout, sedikit piano black, power window all auto. Di sini ada central lock, window lock, electric mirror. Retract-nya di bagian dalam sini ya. Untuk door pocket ada cup holder, speaker, ornamen, list chrome. Di sini ada lampunya juga untuk penerangan di bawah. Di bagian jok dia sudah menggunakan jok elektris serta ada memory seat-nya 3 memori. Oke. Untuk bagian joknya sendiri ini menggunakan MBTEC Premium. Liternya sangat bagus kondisinya. Kulitnya juga bagus, warna coklat gelap gini ya. Bagian setir dia ada, ini nyebutnya apa ya, wooden panel yang kehitam-hitaman nih. Dan guratan kulitnya juga masih orisinil semua. Dan memang untuk bagian part tipe G ini setirnya dia hanya ada dummy tombol. Sini ada tombol satu untuk multimedia kalau nggak salah. Jadi dia belum ada audio steering switch atau segala macamnya. Tapi ada cruise control di bagian saklar sini yang bisa diatur. Jadi udah nyaman lah buat perjalanan jauh ya. Lalu di sini ada start stop engine, ada retract spion, ini ada nano E untuk AC, parking sensor, ini room untuk ambient light-nya. Ini ada stability control atau VSC, ada dimmer dan auto trip untuk mengatur ornamen speedometer. Lalu di bagian dashboard dia soft touch full ya, front defogger di bagian depan sampai sana, sampai kiri kanan juga ada. Lalu untuk pedal transmisinya matic 2 pedal dan ada rem handbrake di bagian kaki. Ini namanya foot brake ya, bukan handbrake. Lalu ada laci penyimpanan tertutup, ada airbag juga di bagian bawah kaki driver. Untuk saklar dia lampunya sudah auto, terintegrasi fog lamp juga. Di bagian kiri ada saklar wiper dan juga ada wiper belakang dan ada interval waktu yang bisa diatur. Oke, kita bisa lihat kelegaan dari Toyota Alphard ini ya. Dashboardnya yang besar tapi ruang kabinnya masih sangat lega, dan di sini ada pijakan juga kiri kanan serta ada handle untuk kita naik. Nah, untuk bagian driver sendiri kabinnya cukup luas, pengaturan setir juga lengkap, dia tilt teleskopik ya, jadi kita bisa set tinggian dan tinggi rendahnya juga di bagian setir. Oke, di bagian instrumen cluster kita bisa lihat di sini ada odometer, speedometer, temperatur, bensin dan transmisi, serta ada lampu sen kiri dan kanan di sebelah sini. Lalu di bagian tengah sini odometernya bisa kita atur, dimmernya juga ada sampai 8 level. Sini ada odo, trip A, trip B, suhu outside. Untuk bagian atas sendiri kita atur dari sini ada current, kilometer per liter, average-nya 8,3 km per liter ya, after refuel 6,2 km per liter, serta ada range-nya 212 km. Serta bisa setting juga, kita setting di sini ada settingan eco, on off, paling itu aja sih settingannya, nggak ada yang macam-macam. Terus di bagian head unit kita bisa lihat di sini sudah pakai Enigma, jadi udah bukan orisinil lagi, jadi lebih lengkap, kalian bisa Netflix, YouTube, Maps, dan ini juga responsif ya, pakai yang bagus, jadi kalian bisa entertainment dan multimedia di mobil ini. Isi AC dilapis lapisan chrome kiri dan kanan. Di sini juga ada open close untuk AC-nya. Di sini tidak ada cup holder. Di bagian tengah AC dual zone, ini ada fan speed, ada front defogger, terus dia ada front defogger, mode AC, arah semburan lengkap, open close air, hazard di sini, dan juga untuk pengaturan temperatur. Di bagian sini ada tempat penyimpanan tertutup, dilapis bludru, transmisi Triptonic, ada mode manual. Terus di bagian bawah juga
Ini ada laci yang lumayan besar ya buat penyimpanan konsol box. Ada lighter juga 120 watt. Di sebelah kiri cuma dummy. Terus ini bisa dibuka, dia soft opening, jadi ada lapis bluetooth juga, dan di bagian sini ada wooden panel, AC ada penutupnya juga. Dimmernya auto, sunroofnya ya dia besar, dan ada roof monitor juga di atas. Nah di sini ada atasnya. Nah ini tombol untuk pembukanya. Oke, di sini sun visor, ada vanity mirrornya lengkap dengan lampu, handle model retract, seatbelt juga ada adjusternya. Sini juga ada vanity mirror dengan lampu, ada card holder, ada tempat kacamata di sini, ada saklar untuk lampu baca, dan ada untuk lampu dimmernya juga. Lalu ada armrest juga kiri dan kanan. Untuk di tengah ada tempat penyimpanan terbuka serta ada hook juga. Di sini ada laci yang soft opening, cup holder yang bisa dilepas partisinya. Ada tempat penyimpanan terbuka lagi. Di sini belum ada wireless charging ya. Ya mungkin segitu aja bagian depannya. Sekarang kita lihat di bagian penumpang. Oke, sekarang kita ke baris kedua ya. Ini adalah hal utama yang paling disuguhkan Alphard. Nah, di sini kita bisa lihat untuk karpetnya sendiri dia sudah memakai kayak karpet mie begini, empuk-empuk, udah custom sampai ke bagian tengah juga full set. Dan di sini ada karpet tambahan juga di atasnya, lengkap ya. Untuk elektrisnya masih berfungsi dengan baik. Kita bisa lihat di sini joknya juga ada reclining dan juga adjuster sudah elektrik. Dan ini untuk bagian footrestnya masih tuas. Dan untuk kulitnya sendiri semua sama, bahannya seperti yang di depan, sudah MBTEK premium warna coklat. Di sini ada tempat sandaran kaki juga seperti ini, lalu ada hook di atas, dan tampilan alasnya seperti ini nih. Di sini ada dimmer atau backlit lampunya juga ya, yang bisa diatur kecerahannya tapi belum bisa diatur warnanya. Roof monitor yang sudah custom nih ya, kayaknya udah lebih besar. Lalu di sini ada temperatur, AC-nya triple zone jadinya ya, dan ada auto, off-nya, ada arah semburan dan fan speed, dan ini yang untuk mengatur lampu atau kecerahan ambient light-nya. Ini ada open close sunroof-nya juga di sini. Untuk AC isinya ada di sini kiri kanan. Kiri kanan juga ada lampunya seperti ini. Ada untuk sirkulasi nano E-nya juga. Handle semua dapat, sampai sisi driver juga dapat, dan sampai belakang juga ada handle serta isi AC-nya. Jadi semua rata, adil, nggak ada yang diskriminasi. Dan ini tampilan dashboard dari Alphard G 2012 putih nih. Dashboardnya seperti ini, kondisinya mulus, cakep, rapi, dan aman nih ya. Jet-jetannya juga rapi semua, aman banget. Oke, untuk bagian kiri door trim bagian penumpang tengah, kita bisa lihat di pintunya ada speaker di bawah, ada cup holder, ada door pocket, wooden panel, ini kulit, baru ininya plastik ya. Ada speaker premium beryllium, ini tweeternya, ini speakernya. Lalu di tengah ada cup holder 2 buah. Cuman untuk armrestnya sendiri dia fix ya, nggak bisa dinaik turunin. Di bagian headrest dia ada adjustable yang bisa diatur untuk penumpang biar kepalanya nggak tekak-tekuk tuh kalau ngantuk, karena dia panjang maju mundurnya, jadi seatbeltnya ditaruh di kursi tuh. Oke, sekarang kita lihat ke baris ketiga. Oke, untuk bagian baris ketiga sendiri sebenarnya masih sangat lega. Ini kalau posisi kursi tengah dimajuin sampai mentok, dan majuinnya atau slidingnya ini masih konvensional ya. Ini kaki bisa selonjoran sih kalau kayak gini. Tinggi 168 sangat cukup. Ada akomodasi di sini, bisa di reclining. Paling rebah tuh segini. Ini udah mentok bagasi ya. Nyaman banget ya.
Ini kalau gambaran kalau kalian jadi kasta terendah kalau naik Alphard. Masih cukup nyaman, bukan cukup ya, sangat nyaman. Ada cup holder 2 buah, ada door pocket lagi, ada tempat penyimpanan di sini. Jadi misalnya mau naruh HP atau apapun bisa kalian taruh sini. Terus di sini untuk engsel, jadi ngelipnya tuh ke samping kayak Innova dan Fortuner. Jadi bukan ke bawah rata lantai, tapi ke samping. Sini ada korden juga buat privasi. Nih kayak gini nih. Nah, gitulah gambarannya. Harusnya di sini ada headrestnya juga, cuma lagi dicopot karena mungkin ngalangin spion juga. Jadi headrestnya di tengah tuh lumayan besar. Kalau nggak ada orang, kita bisa pakai sebagai sandaran tangan. Tadi gue lupa bilang di sini tuh ada seperti meja. Mungkin bisa munduran dulu deh, kelihatan ya. Nah ini ada meja yang bisa dipakai untuk naruh-naruh barang dan juga ada cup holdernya 2 buah. Oke, ini posisi paling mentok, paling nggak enak. Dan kalau misalkan bawa barang ya, barangnya banyak, kita harus agak sedikit tegak. Nah, ini paling mentok. Headroom masih ada 1 tangan begini, 1 tangan gua masih lumayan lega ya. Untuk footrest lagi. Legroomnya juga itu masih ada 1 tangan. Seginilah kira-kira hampir berapa nih? Berapa senti nih ya? Lega, jadi nggak mentok banget. Kaki masih agak sedikit selonjor. Jadi intinya kalau paling penuh, paling parah, duduk di baris ketiga Alphard G 2012 ini tetap masih nyaman dan mendapatkan akomodasi yang sangat cukup ya, apalagi tinggi 168. Nah, untuk membuka bagian jok belakang, baris ketiga ini dia pakai tuas konvensional yang bisa ditarik di bawah sini. Ini ada tuas warna hitam-hitam nih. Jadi kalian bisa tinggal tarik di sini. Ini ada stikernya juga sih. Jadi kalau kalian bingung, pasti ini kelihatan lah. Tarik ke belakang, diangkat. Nah, kalau begini dong kan jatuh lagi tuh ya. Jadi harus kalian tarik sini. Sambil dicantelin nih ininya ke bagian sini. Nggak nyampe lagi. Nah, kayak gitu guys. Kursi belakang sebenarnya juga bisa di sliding sampai belakang. Ini ada relnya juga nih. Ya, jadi bisa lumayan panjang, bisa maju mundurnya. Kalau emang nggak ada barang, kursi belakang bisa mundur banget. Di sini ada lampu juga buat penerangan bagasi yang bisa dipencet saklarnya on off. Tempat untuk toolkit tersembunyi. Nah, di atas sembunyi lagi dong, udah dikasih tahu. Sebelah sini ada seat belt untuk penumpang tengah, tapi sini ada korden juga buat di belakang. Jadi kalau kalian misalkan udah pakai rear monitor atau spion yang pakai kamera, kodenya tutup aja tuh, jadi nggak kelihatan sama sekali. Tidur deh. Ini cocok banget buat kalian yang mungkin suka perjalanan yang nggak terlalu ekstrim, karena ini penggerak depan. Jadi kalau kalian bawa ke Sumatera yang jalan treknya lumayan ekstrim, mungkin agak kurang cocok ya, walaupun tenaganya memang ada. Terus kondisi semua bagus, knapnya juga masih rapi, cat juga masih oke. Kalian bisa cek sendiri, cek unitnya langsung aja, nanti kontak ada di deskripsi di bawah. Jadi kalau kalian mau ngecek, mau bawa inspektor sekalian, itu bebas. Dan ini for sale detailnya ada di deskripsi di bawah. Jadi buat kalian yang minat, langsung aja, mumpung ready stock Alphard G 2012. Ini pajak panjang, hidup, dengan interior sudah MB-Tech Premium dan beberapa fitur juga yang sangat mewah. Ada sunroof, bisa buat ini nih, kalau kalian mau pemilu, naik tuh, keluar dari atas tuh gini-gini. Jadi kalau mau pulang kampung atau mau balik ke kota, kalian bisa dadah-dadah lewat dalam. Oke. Harganya open di angka 300 juta kecil, jadi kalau kalian minat bisa nego-nego sampai ke 300 ke bawah, jadi tenang aja. Mungkin segitu aja dari gua, review Alphard G 2012 warna putih kali ini. Thank you for watching. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam sukses buat kita semua. Peace out nih.